kita semua sama. Sementara perbedaan-perbedaan itu adalah perbedaan-perbedaan dalam urusan fur'iyah yang hendaknya kita bisa saling menghormati. Dan perbedaan itu ada kalanya perkara-perkara yang sesungguhnya itu perkara istihadiyah. Dan di dalam perkara istihadiyah yang terkait dengan qaidah kuliah, konsep yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu bisa jadi berbeda. Tetapi meskipun itu berbeda, itu bisa jadi semuanya sama-sama benar. Kenapa? Karena situasinya yang berbeda. Saya kasih ilustrasi. Kalau di Batam ini, tadi Pak Pranoto Hadicoro bilang sebentar lagi ada pilkada. Kalau orang Jawa Tengah itu menyampaikan bahwasanya hendaknya umat Islam turut berkontribusi untuk memilih gubernur. Begitu nih. Kalau orang Jogja bilang kita tidak usah pilih gubernur. Kira-kira yang salah yang mana? Benar semua. Kenapa? Karena situasinya berbeda. Maka ketika kita melihat perbedaan dalam perkara istihadiyah, maka bisa jadi keduanya sama-sama benar karena situasinya yang berbeda. Apalagi yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Maka hendaknya kita memandang sesuatu yang sifatnya berbeda. Perkara istihadiyah kita pandang dengan kepala dingin, kita lihat dengan kacamata yang jernih supaya kita bisa berlapang. Tidak perlu mencaci maki orang Jogja dan mau milih gubernur. Kita juga orang Jogja tidak perlu mencaci maki orang Jawa Tengah dengan mengatakan orang Jawa Tengah milih kok tiap tahun milih 5 tahun milih gubernur. Kalau seperti ini kapan kita bersatunya? Padahal situasinya berbeda. Situasinya berbeda, aturannya berbeda. Baik. Maka untuk yang pertama dalam hal usuluddin, dalam hal pokok agama, kita harus bersatu karena kita semua adalah sama. Dalam urusan yang terkait istihadiyah, perkara-perkara yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka perbedaan itu karena adanya situasi yang berbeda, kondisi yang berbeda, maka itu hendaknya kita bisa menerima karena sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga yang terkait dengan urusan furu'iyah. Maka dalam perkara yang semacam ini hendaknya kita berlapang dada. Jadi terhadap perbedaan yang terkait dengan furu'iyah itu hendaknya kita berlapang dada. Maka perbedaan dalam tataran aplikatif dalam hal praktek ibadah, maka yang semacam itu bisa jadi perbedaan tersebut karena memang tanawwu, karena memang Nabi mengajarkan bervariasi. Bisa jadi perbedaan tersebut karena cara memahami dalil dengan dalil yang sama, tetapi dengan cara pemahaman yang berbeda. Maka dalam masalah yang semacam ini kita hendaknya saling menghormati. Tetapi jika itu adalah tanawwu, variasi, maka kita bisa milih di antara variasi-variasi tersebut. Bapak Ibu, dalam doa sujud Nabi mengajarkan macam-macam doa sujud. Semua doa sujud itu boleh dibaca karena itu adalah variasi. Nabi mengajarkan kepada kita variasi doa iftitah. Ada yang panjang, ada yang pendek. Mana yang boleh dibaca? Semua boleh dibaca. Dalam takbiratul ihram ada yang mengangkat setinggi pundak, ada pula yang setinggi daun telinga. Mana yang boleh diamalkan? Semua boleh diamalkan karena ini adalah tanawwu, ini adalah variasi. Tetapi kadang-kala ada perbedaan pendapat karena perbedaan cara pandang terhadap satu dalil. Misalnya pada saat kita sholat tasyahud, kapan kita mengacungkan telunjuk jari? Ada yang at-tahiyat, langsung mengacungkan telunjuk jari. Ada yang asyhadu, ada yang illallah. Baik, dalilnya sama, cara memahaminya yang berbeda. Dalam masalah ini tentu kita harus berlapang dada. Dan sembari ketika kita melihat perbedaan cara memahami yang berbeda, kita sembari untuk mencari dalil dan pemahaman yang lebih kuat.
Dan inilah yang disebut sebagai semangat tarjih, semangat memilih pendapat yang kuat. Sehingga pada saat kita berbeda dengan sahabat kita, berbeda dengan saudara kita, maka saat itu yang kita pandang bukan semangat asobiyah, semangat golongan bukan, tapi hendaknya berusaha untuk melihat kepada dalil yang kuat. Kita lihat dalil yang kuat, kemudian kita rujuk kepada dalil yang kuat. Dan itulah semangat ulama mazhab yang empat. Ulama mazhab yang empat punya semangat tarjih, punya semangat untuk memilih pendapat yang kuat. Apa kata para ulama? Idza shahal hadis fahuwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Jadi kalau hadis itu sahih, maka itu adalah madhabku. Inna kana qaulal mu'minin. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, perkataan orang yang beriman itu, idza du'u ila Allahi wa rasulihi, apabila dipanggil, diseru untuk kepada Allah dan Rasulnya, untuk berhukum dengan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, maka orang yang beriman yaqulu sami'na wa ata'na, maka kita akan mengucapkan sami'na wa ata'na. Maka Bapak Ibu, kita sebagai manusia semangat persatuan untuk arrujuk bil kitabi was sunnah, untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Sehingga perbedaan yang ada itu tidak kemudian kita peruncing hanya karena beda cara memahami dalil atau beda dalam tataran aplikatif ibadah, tidak kemudian diperuncing, tetapi berusaha untuk rujuk kepada dalil yang kuat. Dan itulah semangat tarjih, semangat memilih dalil yang kuat dengan pemahaman yang benar. Karena para ulama mazhab pun mencontohkan demikian. Tidak boleh ketika ada hadis yang datang kepada kita, kemudian hadis itu kita tolak. Imam Ahmad pernah berkata, "Man radda hadisan falaysa minni." Barang siapa yang menolak sebuah hadis, maka dia bukan golonganku. Maka kalau Nabi sudah bersabda, hadisnya sahih, maka tidak ada pilihan bagi kita melainkan kita menerima hadis sahih tersebut. Meskipun itu bertentangan dengan kebiasaan kita, meskipun itu bertentangan dengan hawa nafsu kita, hendaknya pendapat kita kalahkan, hawa nafsu kita tundukkan, kita ikuti apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan semangat seperti ini, insya Allah umat Islam bisa bersatu. Dan memang Nabi jauh-jauh sebelumnya sudah pernah mengingatkan kita bahwa umat-umat terdahulu itu terpecah belah. Umat-umat terdahulu itu terpecah belah. Orang-orang Yahudi itu terpecah belah. Ihda wa sab'ina firqatan, menjadi 71 golongan. Kemudian orang-orang Nasrani itu terpecah menjadi 72 golongan, menjadi 72 golongan. Sementara kata Nabi, "Sataftariqu ummati," dan umatku akan terpecah belah menjadi salasin wa sab'ina firqatan, menjadi 73 golongan. Jadi Nabi sudah bersabda bahwasanya sataftariqu ummati, umatku akan terpecah belah. Menjadi berapa? Menjadi salasin wa sab'ina firqatan, menjadi 73 golongan. Dan celakanya bagi kita, Nabi mengabarkan kepada kita, kulluha finnar, semua masuk neraka, illa wahidah, kecuali satu. 73 golongan semua masuk neraka kecuali satu. Dan para sahabat bertanya kepada Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Orang yang golongan yang selamat itu, golongan yang masuk surga. Bapak Ibu, ternyata Nabi tidak menyebut organisasi, Nabi tidak menyebut suku, Nabi tidak menyebut bangsa, Nabi tidak menyebut identitas lain.
tapi Nabi menyebutkan ma'ana alaihi wa ashabi, yang sesuai dengan Nabi dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, orang yang masuk surga itu adalah siapa saja yang sesuai dengan Nabi dan sesuai dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan yang selamat itu adalah jamaah. Apa itu? Orang-orang yang berjamaah. Berjamaah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menjadi pengikut Nabi dan para sahabat Rasulullah, yang biasanya di tempat kita sering dikenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu, lalu siapakah yang dimaksud Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bagaimana kalau kita hidupnya sendiri? Jadi TKI di Korea gitu, tidak ada temannya, berarti kita tidak selamat kalau sendiri. Bukan begitu maksudnya. Sahabat Ibnu Mas'ud itu pernah mengatakan, yang dimaksud dengan jamaah itu adalah muwafaqun bil kitab wa sunnah wa in kunta wahda, berkesesuaian dengan Al-Quran dan hadis Nabi meskipun kita sendirian. Maka yang disebut jamaah itu ketika kita berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah meskipun kita sendirian, itu disebut jamaah. Jadi jamaah itu tidak harus banyak orang. Ada kalanya Bapak Ibu hidup di luar negeri, tugas di luar negeri, dan di sana bahkan mencari untuk sholat Jumat saja bisa naik kereta 8 jam. Bahkan bisa jadi di PT tersebut yang muslim hanya beberapa. Tetapi ketika kita berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita sudah berjamaah. Kita sudah bersatu dengan umat muslim yang lainnya. Maka persatuan kita itu diikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Maka apa kata Al-Quran tadi? Ustaz kita tadi membacakan ayat Al-Quran yang sangat masyhur, wa'tasimu bihablillahi jami'ah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Al-Quran tidak mengatakan yang lainnya, tapi Al-Quran menyebut berpegang teguhlah dengan tali Allah. Semuanya kita berpegang teguh kepada akidah yang hak, kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau kata Imam Ahmad di dalam kitab Ushul Sunnah, at-tamassaku bima kana, kita berpegang teguh dengan apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, ketika kita mendengarkan nasihat Imam Ahmad ini, berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dahulu, mereka dulunya adalah orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi ketika mereka sudah masuk Islam, mereka disatukan oleh Islam. Orang-orang Aus dan Khazraj, dulu mereka sering bertikai satu sama lain, hobinya berperang. Tetapi ketika mereka disatukan oleh Islam, maka mereka semua berlapang dada untuk mau bersatu dan bersaudara. Maka Al-Quran tadi mengajarkan kepada kita, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kemudian wadhkuru nikmatallah, dan ingatlah kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, in kuntum a'daan, yang kalian dulu bermusuhan. Jadi dulu orang-orang Aus, orang-orang Khazraj itu mereka saling bermusuhan. Fa'alafa baina qulubikum, maka kemudian Allah menyatukan mereka. Mereka disatukan dengan Islam, dengan tali Allah, dengan akidah yang kuat. Maka Bapak Ibu, umat Islam yang terpecah menjadi 73 golongan, mereka orang-orang yang selamat adalah mereka yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, yang di dalam mengamalkannya at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan apa yang dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat sekalian,
yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semuanya masih disehati? Boten ngantuk? Mohon maaf, salah satu ciri khas pengajian saya itu lempeng aja gitu ya. Jadi saya khawatir ada yang ngantuk. Kalau tidak ada ya. Ibu-ibu masih semangat? Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Saya khawatir kok tegang banget ya. Baik, kita lanjut. Jadi ini tadi nasihat dari kami bahwa umat-umat terdahulu terpecah, umat Islam pun terpecah. Maka persatuan kita tidak lain dan bukan adalah persatuan ma'ana alaihi wa ashabi, sesuai dengan Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Dan itu bisa terwujud kalau kita ini mau tasfiyah, mau pemurnian terhadap tuntunan agama. Kalau dalam bahasa Muhammadiyah istilahnya tajdid. Tajdid itu apa? Pembaruan. Pembaruan itu kalau urusan dunia itu kekinian. Tapi kalau urusan agama kembali kepada sumbernya. Jadi jangan kemudian pembaruan itu terus dipoles. Kalau dunia itu bisa dipoles. Contohnya misalnya gelas. Gelas ini sudah retak. Kalau pembaruan dipoles, diperbaiki, yang bagian retaknya dikasih bunga-bunga, udah tidak kelihatan. Wah, biasanya baru lagi. Itu kalau urusan dunia. Maka urusan dunia itu yang namanya pembaruan sifatnya meningkat dan dinamis. Ingat, pembaruan dalam urusan dunia itu sifatnya meningkat dan dinamis. Maka boleh Bapak Ibu yang dulunya pakai sepeda motor tahun 80-an, kalau di jalan sudah ngebul, suaranya sudah mandang, kalau sama anak muda sudah tidak mau dipakai lagi, maka perlu pembaruan di tahun 2024 yang model terbaru. Boleh nggak? Boleh. Mobil juga begitu. Kalau yang dulu mobilnya mobil yang masih apa? Ya, yang suka ketinggalan. Maka sekarang pakai mobil yang lebih bagus lagi. Ini urusan dunia. Kalau dulu HP-nya masih bisanya hanya untuk telepon atau untuk SMS-an, sekarang sudah bisa untuk untuk apa? Video call. Ini namanya pembaruan dalam urusan dunia. Tapi kalau pembaruan dalam urusan agama itu tidak begitu. Pembaruan dalam urusan agama itu kembali kepada sumbernya. Nah, sumber agama ini apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan itu dijamin oleh Nabi tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang jika kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Kitab Allah wa sunnata Rasulih. Kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Itulah dua perkara yang ditinggalkan oleh Nabi dan kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Maka persatuan kita itu baru akan terwujud kalau kita mau tasfiyah, kita mau tajdid, kita mau pemurnian, kita mau pembaruan kembali kepada sumbernya. Kadang yang membuat kita berpecah, kadang yang membuat kita berbeda, kadang yang membuat kita kemudian tidak mau kepala dingin karena kita mendahulukan hawa nafsu pendapat manusia. Bapak Ibu, Imam Malik pernah memberi nasihat. Kullu qaulin yuqad wa yutrak ilal maksum sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkataan itu bisa diterima dan bisa ditolak kecuali dari yang maksum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya perkataan siapapun itu bisa kita terima dan juga bisa kita tolak kalau tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan hendaknya ketika kita sudah berbicara Al-Quran dan As-Sunnah, kalau Al-Quran sudah pasti sahih, mutawatir. Tapi kalau berbicara As-Sunnah, maka harus sunnah sahihah, hadis yang makbul, hadis yang sahih. Maka yang pertama adalah kita harus membersihkan diri, mensucikan diri, harus
Membersihkan yakni memurnikan pemikiran, memurnikan akidah. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan diri. Qad aflaha man zakka. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Dalam hal apa? Dalam 3 hal. Jadi kita harus melakukan pemurnian dalam 3 hal. Harus melakukan tasdid dalam 3 hal. Yang pertama itu adalah yang terkait dengan hak Allah. Jadi yang pertama yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yang terkait dengan hak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yang terkait dengan hak sesama manusia. Baik, yang pertama yang terkait dengan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus murnikan, tinggalkan segala kesyirikan. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu pun. Dan ini adalah seruan universal seluruh para nabi-nabi terdahulu. Dari zaman nabi dan rasul yang pertama sampai yang terakhir, itu menyeru untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Maka kalau umat ini mau bertauhid, hanya menyembah Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, insya Allah kita punya akidah yang sama. Tetapi kalau kemudian sudah dikotori dengan kesyirikan, maka itu awal dari perpecahan. Jadi awal dari perpecahan. Tetapi kadang-kadang orang yang mengajak kepada tauhid, itulah yang dituduh mengajak kepada perpecahan. Di dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Bayyinah itu, wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Jadi orang-orang yang dulu membaca kitab itu mereka tidak berpecah belah kecuali sudah ada bukti yang nyata. Jadi begitu ada yang menyampaikan penjelasan-penjelasan yang benar, justru malah masyarakat berpecah belah dan orang yang menyampaikan akidah yang benar dituduh memecah belah. Padahal yang menyampaikan tadi mengajak untuk kembali bersatu. Maka disinilah pentingnya kita untuk menundukkan hawa nafsu. Kalau memang benar bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka hendaknya kita terima meskipun bertentangan dengan hawa nafsu kita, bertentangan dengan kebiasaan kita, bertentangan dengan budaya kita, hendaknya bisa kita terima. Demikian pula kita bersihkan hak Allah dari segala bentuk takhyil, dari segala bentuk khurafat. Ada banyak khurafat yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Sama ada seorang yang mengaku bisa melakukan mi'raj ke Sidratul Muntaha sehari sampai 70 kali. Ada. Saya kira cuma saya yang bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha sampai 70 kali. Bapak Ibu tidak usah diikuti. Kenapa? Tidak bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Perkara yang semacam ini hanya Nabi saja. Nabi Muhammad SAW. Dan beliau hanya berapa kali? 1 kali. Maka khurafat-khurafat, cerita-cerita dongeng inilah yang kemudian membuat umat terpecah belah. Ketika kita mengingatkan untuk tidak percaya yang semacam itu, malah justru dianggap memecah belah. Jadi dianggap malah memecah belah. Padahal jelas itu tidak ada nas di dalam Al-Quran, tidak pula ada di dalam hadis Nabi. Ada orang lain yang bisa mi'raj selain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah khurafat. Itu adalah takhoyul, cerita-cerita dongeng. Sehingga Bapak Ibu, di dalam beragama itu penting bagi kita untuk menyandarkan kepada dalil. Sangat dalil itu penting. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Beliau adalah guru dari Imam Bukhari. Beliau mengatakan al-isnadu minad din, bahwasanya Islam itu bagian dari agama.
laulal Islam laqala man syaa ma syaa. Jika tidak karena Islam, maka orang akan berkata agama semaunya. Maka yang namanya dalil itu butuh sanad, butuh ilmu, butuh rujukan, butuh sumber, butuh maroji. Kita tidak bisa berkata tentang agama berdasarkan katanya, tapi berbicara agama harus berdasarkan kepada sumber dalil yang sahih. Dan itulah semangat tarjih. Ini disebutkan oleh beliau Profesor Dr. Andes Asmuni Abdurrahman dalam bukunya Manhaj Tarjih. Pentingnya untuk kita tunduk kepada dalil yang sahih. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Jadi pertama apa? Kita harus membersihkan dari segala bentuk syirik, takhayul, khurafat, dan segala perkara yang itu tidak ada tuntunannya atau yang dalilnya lemah. Yang kedua, kita hendaknya memurnikan di dalam ittiba kepada Rasulullah SAW. Jadi kita memurnikan di dalam ittiba kepada Rasulullah SAW. Insya Allah umat ini akan bersatu kalau kita memurnikan di dalam ittiba kepada Rasulullah. Kadang-kala yang menjadikan kita ini berpecah belah, menjadikan kita saling berbeda dalam perkara-perkara yang prinsip, itu karena perkara yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka penting bagi kita untuk menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Tidak harus yang besar-besar, tapi kita mulai dari yang kecil-kecil. Sunnah Nabi yang kecil-kecil itu sudah kita usahakan untuk kita amalkan. Dan kita tinggalkan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Baik. Yang ketiga, kita langsung ketiga karena tadi dibatasi 45 menit. Offset saya. Baik. Yang ketiga, apa yang ketiga yang perlu kita lakukan? Yang ketiga, kita murnikan, kita bersihkan terhadap hak sesama manusia. Kita bersihkan diri kita. Benar nih, ada alarmnya. 10 menit lagi. Sudah juga. Baik. Jadi yang pertama tadi hak Allah kita murnikan. Yang kedua hak Rasulullah kita murnikan. Jauhi perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Kerjakan yang ada tuntunannya. Insya Allah itu tidak memberatkan, itu memudahkan. Islam itu mudah. Karena yang membuat susah itu karena tradisi dan budaya yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 3. Ada yang punya? Punya. Itu ada bab yang terkait budaya. Sikap Muhammadiyah itu ada 3 di situ. Yang pertama apa? Kalau selaras dengan agama, lanjut. Ada nggak budaya yang selaras dengan agama? Banyak. Budaya menghormati orang tua. Yang kadang sekarang malah sudah tidak dibudayakan lagi. Budaya bertutur kata yang baik, budaya gotong royong, itu adalah budaya yang baik. Maka itu bisa dilanjutkan. Yang kedua, masih menurut Himpunan Putusan Tarjih, kalau budaya tersebut bertentangan dan bisa diperbaiki, maka silakan diperbaiki dan bisa dilanjutkan. Kalau bisa diperbaiki. Yang ketiga, tidak usah dikasih contohnya 10 menit. Baik. Yang ketiga itu adalah budaya yang bertentangan dengan tuntunan agama. Kalau bertentangan dengan tuntunan agama, apa rekomendasi dari Himpunan Putusan Tarjih? Tinggalkan. Jadi tinggalkan. Kalau bertentangan, maka tinggalkan. Itulah 3 sikap terhadap tradisi atau budaya. Sesuai, lanjut. Ada bagian yang tidak sesuai, perbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki, tinggal. Baik, jangan sampai kita mengorbankan tuntunan Rasulullah SAW. Jangan mengorbankan tuntunan agama untuk perkara yang terkait dengan tradisi yang tradisi tersebut bertentangan dengan tuntunan agama. Yang ketiga, terhadap hak sesama
manusia. Kita murnikan, kita bersihkan dengan cara bagaimana? Jauhi sifat dengki, jauhi sifat mudah marah, jauhi sifat jengkel, jauhi sifat suudzon. Kenapa? Itulah yang buat kita sering berpecah, sehingga bawaannya kita berprasangka buruk terhadap saudara sesama muslim. Bahkan kadang-kadang satu kantor, satu atap, bawaannya suudzon. Ini sulit untuk bersatu. Kalau di dalam diri kita sudah memandang dengan kebencian, maka seolah-olah saudaranya tidak ada kebaikan sama sekali. Maka pandanglah saudara kita dengan penuh cinta kasih sayang, maka kita akan senantiasa bisa berlapang dada. Bapak Ibu, kedengkian dapat memecah belah umat Islam. Kadang-kadang hanya karena berbeda pilihan, pilihan bupatinya. Itu masya Allah, sampai orang lupa, sampai nggak mau tegur sapa. Padahal seorang muslim itu dilarang oleh Nabi kita memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Nah, Rasulullah ayat doa fauqasas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Karena kalau kita masih ada kedengkian, kejengkelan, apalagi mudah marah, maka kita akan dijauhi dari sahabat-sahabat kita, dan ingat akan senantiasa timbul api permusuhan. Dan kalau permusuhan itu terus dibubarkan, maka yang terjadi adalah perpecahan. Kita sesama umat Islam, kita sesama umat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak selayaknya kalau kemudian ada kedengkian, kejengkelan, caci maki, kedepankan kata-kata yang lembut, kedepankan prasangka yang baik, jauhi dari segala sifat dengki, amarah, karena sifat itu semua menjadikan kita berpecah belah. Bapak Ibu, kita sudah membersihkan dari 3 tadi: hak Allah, hak Rasulullah, hak sesama. Maka hak Allah kita bisa mentauhidkannya, hak Rasulullah kita bisa menjalankan sunnahnya, hak sesama manusia kita berusaha untuk berlapang dada, toleransi dengan saudara kita, dan usahakan untuk tidak melakukan perbuatan zalim. Rasul ngasih 3 rambu-rambu terhadap sesama: inna dima'akum wa amwalakum wa aqrabakum haramun alaikum. Ada 3 hal yang tidak boleh dilanggar hak terhadap sesama. Yang pertama adalah darahnya, tidak boleh kita tumpahkan darah sesama muslim, tidak boleh kita sakiti fisiknya, tidak boleh kita lukai badannya, maka darahnya harus dijaga. Meskipun emosi kita memuncak, jangan sampai kita melukai saudara kita. Tidak boleh meninjunya, menyupitnya, tidak boleh. Jangankan kepada sama muslim, kepada yang beda agama saja, di dalam agama kita dilarang menumpahkan darah. Apa kata Nabi? Man qatala mu'ahadatan lam yarid raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang yang terikat perjanjian damai, maka tidak akan mencium aroma surga. Lihat, kepada orang beda agama saja dosanya tidak mencium aroma surga, apalagi yang masih sesama muslim. Tidak boleh kita ganggu darahnya. Kepada orang beda agama saja Nabi katakan man adza dhimmiyan fa ana khasmuhu yaumil qiyamah. Barang siapa mengganggu orang kafir dhimmi akan jadi musuh Nabi pada hari kiamat. Bagaimana kalau mengganggu sesama muslim? Maka lebih-lebih lagi. Yang kedua, amwal. Kita tidak boleh mengganggu hartanya. Maka terhadap saudara sama muslim, jangan ganggu hartanya. Tidak boleh kita rampas, tidak boleh dikorupsi, tidak boleh dicuri, tidak boleh merampas, mencuri, merusak. Kenapa? Mereka adalah saudara kita. Kita punya tanggung jawab yang sama untuk tidak merusaknya, tidak merugikan orang lain. Yang ketiga, a'rad, kehormatan. Jangan jatuhkan kehormatan saudara kita sesama muslim. Usahakan berprasangka baik dan bersikap objektif, bersikap adil terhadap saudara kita. Kadang kita membicarakan orang lain
yang dibicarakan dengan sebelah mata, yang dibicarakan yang jelek-jelek saja. Kalau kepada yang dicintai membicarakan yang baik-baik saja, maka bersikaplah yang adil. Kepada orang yang berseberangan pendapat sekalipun dengan kita, bersikaplah adil. Di balik kekurangannya ada kelebihan. Dan ketika orang ada kelebihannya memiliki kekurangan, maka hendaknya kita bisa berlapang dada, bertoleransi terhadap kekurangannya. Kenapa? Karena tadi tidak dianjurkan untuk tidak menjatuhkan kehormatan sesama muslim. Setelah kita mensucikan tadi, memurnikan 3 hal, melakukan tasdid, maka yang berikutnya adalah untuk bisa menyatukan umat ini perlu tarbiyah, perlu pendidikan. Umat ini kadang berpecah belah karena kurangnya ilmu, sehingga persoalan yang sepele saja itu menjadi debat kusir. Lihatlah di sosial media, perkara yang sepele itu debatnya panjang banget. Kenapa? Kurangnya ilmu. Maka perlu tarbiyah, perlu pendidikan. Pendidikan yang dimaksud yang pertama adalah tarbiyah imaniyah, pendidikan keimanan. Maka sekolahkan putra putri di sekolah yang dia mengajarkan pendidikan agama. Atau kalau di sekolah negeri, maka jangan lupa di sore hari untuk bisa sekolah dirinya atau TPA, atau carikan guru ngaji. Karena pentingnya tarbiyah imaniyah. Dengan pendidikan keimanan, maka insya Allah itu bisa menguatkan keimanannya untuk bisa bersatu dengan saudara muslim yang lainnya. Yang kedua adalah tarbiyah ilmiah, pahamkan tentang keilmuan yang sifatnya ilmiah, supaya kita sebagai seorang muslim tidak jalan dengan yang lain. Karena dalam urusan dunia silakan berkreasi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Yang ketiga itu tarbiyah waqiyah, pendidikan kesadaran. Berapa banyak kaum muslimin sudah paham tapi belum sadar. Jadi banyak kaum muslim itu paham tapi tidak sadar. Orang yang tidak sholat tanya, apa hukumnya sholat? Wajib kok tidak sholat? Belum sadar. Kenapa tidak sholat? Belum dapat hidayah. Dia paham tapi tidak sadar. Berapa banyak orang sudah paham kebersihan tapi tidak sadar untuk melakukan kebersihan. Maka pendidikan kesadaran lebih penting. Kemudian yang terakhir, tarbiyah mutadarijah. Segala sesuatu itu bisa dicapai dengan bertahap. Segala sesuatu itu bisa dicapai dengan bertahap. Baik Bapak Ibu, ini mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Maka untuk menyatukan umat ini tidak bisa kita capai kecuali dengan pemurnian akidah, pemurnian ittiba kepada Rasulullah, menjernihkan diri kita untuk tidak dengki, hasad, marah, jengkel kepada saudara kita, dan itu bisa kita capai dengan pendidikan. Yang terakhir adalah hindari pola pikir asobiyah. Pola pikir seolah-olah yang paling benar adalah kelompoknya sendiri. Karena pola pikir asobiyah itu menjadikan kita berpecah dari saudara muslim yang lainnya. Lalu apa yang perlu kita pikirkan? Lihat ketika orang berbicara itu ilmiah atau tidak, berdasarkan kepada dalil yang benar atau kalau dalilnya benar, kalau ilmiah, meskipun berasal bukan dari organisasi kita, bukan dari golongan kita, bukan dari suku kita, maka terimalah, karena itu adalah kebenaran. Karena semangat asobiyah, semangat menganggap golongannya yang paling benar, itu menutup diri dari belajar kebenaran yang sejati. Maka Bapak Ibu, kita harus bisa berusaha untuk mengikhlas kalimat. Satu saat terakhir ini Nabi pernah ditanya, anir rajul yuqatilu syaja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyudzalika fi sabilillah, tentang seorang yang berperang karena keberanian, karena popularitas, karena golongan. Manakah yang fi sabilillah? Kata Nabi, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang dia berperang untuk meninggikan kalimat Allah, itulah yang fi sabilillah. Maka semangatnya adalah meninggikan kalimat Allah. Organisasi adalah wadah bagi kita, kendaraan bagi kita. Maka Bapak Ibu, jangan sampai kemudian ketika kita hidup di satu organisasi lalu menganggap bahwasanya kalau kita di organisasinya salah.
Karena kebenaran itu bisa ada di mana saja selama ar-rujuk bil kitabi was sunnah. Demikian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada pokok penonton hijau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maturun Pak Ustaz. Para jemaah yang kami hormati, dengan tadi telah kita ikuti bersama ceramah yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Musiman. Baik, untuk selanjutnya barangkali Bapak Ibu masih ingin pendalaman untuk bisa disampaikan di acara tanya jawab. Tanya jawab ini kami sediakan waktu kurang lebih 30 menit. Nah, untuk itu biar nanti merata, maka mohon untuk satu ya sebutkan nama, kemudian yang selanjutnya sampaikan dengan singkat padat, ya ringkes, mentes, tur, pantes. Nah, ini. Nah, saya kira demikian. Mohon untuk dibantu teman-teman dari panitia untuk bisa menghindarkan mic. Silakan dengan tunjuk jari. Tapi untuk ibu-ibu nyun sewu ya. Pripun untuk ibu-ibu? Ya, sementara untuk bapak-bapak dulu coba. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musono. Ustaz Musiman mau bertanya tentang kaitan persatuan umat Islam. Terutama pertama yang ingin saya tanyakan adalah dalam bidang furu'iyah terkait dengan masalah ibadah, yaitu masalah terkadang antara satu memakai gulung apa tidak. Kemudian tarawihnya adalah yang 11 atau yang 23. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana supaya tadi disampaikan anak Ustaz itu supaya berlapang dada. Yang pertanyaan saya adalah berlapang dada itu, sehingga teorinya bagaimana, kemudian caranya bagaimana supaya menerima dari perbedaan. Yang kedua, dari saya daripada Rasulullah, ikuti ibadah yang sunnah Rasulullah yang lebih kecil. Kami mohon terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Ustaz langsung ditanggapi. Baik, terima kasih. Ini terkait pertanyaan terkait furu'iyah. Yang pertama tentang kunut subuh, yang kedua terkait sholat tarawih. Kita sebagai seorang muslim tadi sudah kita sampaikan kepada yang semacam ini, selama di situ ada dalilnya maka kita berlapang dada. Kunut itu ada dalilnya, hanya saja menurut majelis tafsir itu dalilnya lemah atau tidak kuat, sehingga tafsir tidak mengamalkan. Tetapi kalau ada saudara kita yang punya pendapat lain, bahwa menurutnya pendapatnya adalah kuat, maka silakan saja saudara kita yang lain itu mengamalkan. Karena memang menurut saudara kita hadis tersebut kuat dan bisa diamalkan. Bahkan dulu Muhammadiyah juga pernah mengamalkan kunut, tetapi setelah diteliti dalilnya ternyata dalilnya tidak kuat. Kalau dalil kunut subuh banyak, kunut maghrib juga banyak, kunut isya juga banyak. Pertanyaannya kenapa kok yang dirutinkan subuh? Padahal kalau pertanyaan dalil kunut subuh ya banyak, dalil kunut maghrib banyak, kunut isya juga banyak. Maka dalam perkara yang semacam ini, karena perbedaan interpretasi terhadap satu dalil, bahwa merutinkan itu kalau bagi Muhammadiyah itu tidak hadisnya lemah. Kalau kunutnya sahih, yang lemah itu adalah merutinkan saat subuh. Tapi ada saudara kita yang pendapat tersebut juga disandarkan pada ulama yang muktabar. Jadi yang menyatakan bahwasanya kunut itu bisa diamalkan itu juga berdasarkan kepada ulama yang muktabar. Maka semua adalah yang menyampaikan ulama yang muktabar, ulama yang diakui. Maka di sini kita dalam hal ini menghormati pendapat yang lain. Kenapa? Karena sudut
sudut pandang mengenai masalah dalil tadi berbeda. Semua ada dalilnya. Hanya saja tarjih sudah menjatuhkan pilihan. Pilihannya apa? Dalil tersebut tidak diamalkan. Kalau ada orang lain yang memilih pendapat itu, maka bagi kita tidak memaksakan pendapat orang lain sama dengan pendapat kita. Untuk apa? Untuk persatuan umat Islam. Kalau kemudian ada imam kunut, apa yang perlu kita lakukan? Ya. Kalau ada imam kunut, apa yang perlu kita lakukan, Bapak Ibu? Dalam masalah ini kita harus memahami situasi dan kondisi. Harus memahami situasi dan kondisi. Para ulama dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, ketika imamnya kunut, maka makmum tidak perlu ikut kunut karena menurut kita pendapatnya tidak perlu. Pendapat yang kedua, kalau di situ menimbulkan masalah, menjadi fitnah, maka di sini mengutamakan persatuan. Maka kita ikut mengangkat tangan untuk menghindari perpecahan. Tetapi ingat bahwa pada asalnya yang kita pahami bahwa hadis yang terkait dengan merutinkan kunut subuh itu adalah dhaif atau lemah. Tetapi hendaknya kita berlapang dada dan mengutamakan untuk menjaga persatuan. Tapi kalau di tempat kita bisa lapang dada ya tidak perlu mengikuti, tidak apa-apa. Saya tidak tahu di sini termasuk yang berlapang dada atau jadi fitnah. Ya. Berlapang dada. Berlapang dada ya. Berlapang. Kalau berlapang dada ya tidak perlu angkat tangan, tidak apa-apa. Tapi kalau tidak angkat tangan di ujung sekampung begitu, maka di situ silakan untuk mengangkat tangan untuk menghindari fitnah. Sembari kemudian bisa dipahamkan pelan-pelan. Tetapi kalau di fatwa tarjih ada fatwanya di situ bahwasanya makmum tidak mengikuti imam kalau imamnya kunut. Tetapi kita berlapang dada, tidak perlu membatalkan. Jangan sampai kemudian ketika imamnya kunut langsung kita membatalkan. Nah itu namanya tidak berlapang dada. Berlapang dada itu kita tetap bermakmum sampai selesai. Kita tidak mutung. Jadi tidak mengapa kita bermakmum kepada orang yang pada saat dia imami itu kunut subuh. Tetapi tadi saya sampaikan kalau yang pendapat saya pribadi tadi, kalau tarjih jelas ya, dalam pandangan tarjih itu makmum tidak mengikuti. Kalau saya pribadi makmum memang tidak mengikuti, tetapi kalau menimbulkan fitnah maka makmum bisa ikut mengangkat tangan jika menimbulkan fitnah. Tapi kalau di lapang dada itu cukup kita berdiri seperti biasa. Kemudian sholat tarawih yang 11 dan 23 itu sebenarnya sama-sama sunnah. Yang 11 itu sunnah Nabi, yang 23 itu sunnah khulafaur rasyidin. Dan itu dua-duanya bisa diamalkan. Ini beda. Perbedaan dalam kunut itu tidak sama dengan perbedaan tarawih. Kalau perbedaan dalam kunut itu berbeda mengenai keyakinan terhadap status hadis yang merutinkan itu sahih atau dhaif. Sementara kalau dalam sholat tarawih itu dua-duanya sunnah. Yang satu adalah sunnah Nabi, yang satu sunnah khulafaur rasyidin. Dan dua-duanya direkomendasikan oleh Nabi. Kata Nabi, fa'alaikum bisunnati, hendaknya ikut sunnahku. Nabi juga mengatakan wa sunnatil khulafaur rasyidin. Jadi ada sunnah Nabi, ada sunnah khulafaur rasyidin. 11 itu sunnah Nabi, 23 itu sunnah khulafaur rasyidin. Solusinya bagaimana? Ikuti imam setempat. Ikuti imam setempat. Jadi ikuti imam setempat. Man qama ma'al imam falam yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa salat bersama imam dan tidak meninggalkan imam sampai selesai, maka tercatat salat semalam subuh. Di sini imamnya berapa? Ya udah ikuti 11. Jadi
Jadi ikuti imam setempat, berlapang dada, karena dua-duanya sunnah. Yang satu sunnah Nabi, yang satu sunnah Khulafaur Rasyidin, sama-sama direkomendasikan oleh Nabi. Yang kedua itu, baik, yang tadi saya menyebutkan kita amalkan yang kecil-kecil. Maksud saya begini, bahwa ada banyak sunnah yang sunnah tersebut di luar jangkauan kita, maka kita amalkan sunnah yang dalam jangkauan kita. Contohnya apa? Ketika kita makan pakai tangan kanan, minum makan tidak sambil berdiri, kita sambil duduk. Kita mau pakai sendal, pakai baju dimulai dari yang kanan. Yang sederhana-sederhana, sholat sunnah rawatib yang di jangkauan kita. Apalagi seperti saya yang sebagai ayah kecil sunnah umroh begitu orang itu berat. Ya, karena itu bukan jangkauan yang ekonominya, bukan ekonomi menengah ke atas, atau menjalankan sunnah-sunnah yang lainnya yang cukup berat yang lain yang itu hanya bisa dilakukan oleh ranah negara, maka itu kita amalkan yang ranah kita, karena ada banyak sunnah, ada banyak hal ajaran agama kita yang hanya bisa dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Maka kita tidak mampu mengamalkan, ya sudah, itu tanggung jawab pemegang kekuasaan. Kita amalkan yang ada dalam jangkauan kita. Kita amalkan yang enteng-entengan, sholat sunnah, sholat rawatib, sholat duha, apalagi yang enteng-entengan, Senin Kemis. Ya. Kalau yang ranah negara, penerapan hukum pidana, penerapan dan lain-lain, itu ranahnya negara. Jadi kita tidak perlu sibuk ke situ. Kenapa? Karena kita tidak mampu untuk mengamalkan. Dan jangan kemudian diamalkan oleh sipil. Ada pencuri ketangkep depan masjid lalu dibawa di depan kita, lalu ambil senjata tajam, potong tangannya, tidak boleh. Itu ranahnya siapa? Ya, ranahnya penguasa, bukan ranah kita. Begitu. Jadi kita amalkan yang sejauh jangkauan kita, semampu kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bruno dari anak mau yang saya jelaskan acara ini. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwa kehadiran Islam ini menyatukan suku-suku yang bercerai-berai, suku-suku sedulur terus jadi bersatu. Kalau kita tarik pada saat ini masih musim pilkada, kadang malah umat Islam itu menjadi objek. Ya, jadi mereka dengan isu sara, dengan segala macam perbedaan itu dibenturkan dan akhirnya bercerai-berai. Terkadang ini misalkan gini, sekarang umat Islam itu merasa makin jatuh ketika dalam sistem demokrasi kita tidak mendapatkan pemimpin yang sesuai dengan syarat-syarat pemimpin Islam yang sesuai. Karena orang-orang juga yang orang-orang bos, orang-orang bos, akhirnya kita mendapatkan siapapun. Orang sedangkan kalau punya duit, punya masa akan jadi pemimpin. Orang benar, misalkan orang yang soleh, ketika dia tidak punya duit, tidak punya masa, maka dia tidak akan jadi pemimpin. Jadi menurut Ustaz, apa yang harus dilakukan oleh Muslim agar kita sebenarnya mendapatkan pemimpin yang amanah, pemimpin yang benar-benar bisa memperjuangkan umat Islam ini dan dia adil terhadap rakyat kecil. Itu saja Ustaz. Baik, terima kasih. Langsung ya. Untuk terkait kepemimpinan, saat ini konsepnya bukan memilih pemimpin yang baik, bukan memilih pemimpin yang jujur. Kenapa? Karena memilih pemimpin yang baik dan jujur, yang amanah, yang sesuai kriteria di dalam syariat Islam itu bisa jadi tidak terpenuhi. Maka yang kita lakukan apa sekarang? Meminimalisir mudarat. Carilah dari pemimpin
Dari mana kita tahu? Dari rekam jejaknya. Jadi kita bisa melihat rekam jejaknya, cari yang turunnya sedikit. Kalau kemudian berbicara mengenai masalah memilih pemimpin yang amanah, pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh, yang sesuai syariat, begitu ya. Gimana? Orang ketemu. Baik. Orang ketemu kata Bapak Ibu, bukan saya lagi bilang Bapak Ibu, orang ketemu. Maka yang kita lakukan sekarang adalah meminimalisir mutur, cari yang muturnya sedikit. Satunya kan cuma fokus kita umat Islam sebenarnya bukan di situ. Fokus kita umat Islam itu adalah lebih kepada perbaikan akhlak umat. Kadang kita sibuk dengan pilkada, tapi kita lupa membina umat. Sehingga yang terpenting bagi kita ini, bagi teman-teman kita pengurus PRM, pengurus PCM, pengurus PDM, teman-teman takmir masjid itu adalah kepada pembangunan akhlak umat. Itu yang lebih penting. Islam nafsi, perbaikan diri, perbaikan rumah tangga muslim, perbaikan masyarakat muslim. Maka kalau masyarakatnya semua muslim yang baik, membiasakan tidak korupsi, kalau nanti kelak mereka jadi pemimpin, insya Allah tidak korupsi. Tetapi ketika kita tidak melakukan perbaikan umat, perbaikan diri, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat, maka ketika nanti mereka terpilih, ya karakter itu yang akan menjadi pemimpin kita. Masih ingat pernyataan sahabat Ali? Satu saat ditanya oleh para pemuda, wahai Ali, di zamanmu dulu pemimpinnya baik-baik, kenapa zaman ini pemimpinnya tidak baik? Kata Ali, wahai pemuda, di zamanku dulu pemimpinnya baik-baik karena rakyatnya baik seperti saya. Kata Ali, di zamanku ini pemimpinnya buruk-buruk karena rakyatnya buruk seperti kamu. Kata sahabat Ali, artinya kalau rakyat semuanya baik, maka yang terpilih orang baik. Tapi kalau rakyat semuanya rusak, yang terpilih orang rusak. Sekarang Bapak Ibu, ini jujur ya, jujur. Kira-kira ketika kita kerja di satu PT atau satu perusahaan atau kantor tukang bangunan misalnya, lalu kemudian kita dikasih tim toko besi, mau tidak kita? Oh gitu kok kritik koruptor. Gimana kita mau kritik koruptor sementara kita terima tim? Mereka itu sudah terima tim impor beras sekian juta ton, 1 kilonya Rp1.000. Dapat berapa? Kalikan berapa juta ton? Sama juga ketika ada orang jadi kepala sekolah, lalu kemudian ada orang yang jual buku, lalu penjual bukunya bilang, Pak, nanti kalau laku, Bapak setiap bukunya saya kasih sekian. Lalu ada kemudian penjual buku yang lain, harganya lebih murah, tapi kepala sekolahnya tidak dapat tip. Kira-kira kepala sekolahnya pilih yang mana? Tuh kan? Kalau mentalnya seperti ini, ya sama. Artinya apa? Perbaikan itu dari kita. Kita mulai dari saat ini untuk melakukan perbaikan diri, perbaikan keluarga, perbaikan masyarakat untuk tidak korupsi. Insya Allah ketika memimpin kita juga tidak korupsi. Sehingga kita ini sering mengkritik para pemimpin, sementara kita juga berada di lubang yang sama. Bedanya kalau mereka gede-gede, kalau kita kecil-kecil. Karena tidak dapat peluang saja. Kalau dapat peluang bisa jadi kita juga korupsi yang gede. Baik, Bapak Ibu, dalam agama kita hukum tip boleh nggak? Baik, kata Nabi, "Fama ba'dadzalika fadhlun." Apa yang lebih dari gaji itu adalah korupsi. Kecuali gaji tersebut kecuali tambahan tersebut atas sepengetahuan dan izin otoritas pemegang keuangan, itu tidak termasuk korupsi. Ketika saya sebagai seorang tukang bangunan lalu belanja di toko besi dan saya dapat tip, maka tugas saya agar tip saya halal, tinggal saya bilang kepada juragani, Pak Juragan, tadi saya pas belanja di toko besi saya dapat tip. Juragani bilang, Yus, jenengan halal. Karena juragani bilang, wah aku ya sudah pasti ikhlas. Karena kita bisa dapat tip itu tadi semata-mata kita diamani oleh juragan, maka tip potongan dan lain-lain itu hanya siapa? Kita juragan.
anggota DPR, menteri itu merugikan negara karena dia merasa bahwa itu adalah haknya sendiri, padahal dapat potongan impor beras tadi itu hak siapa sebenarnya? Hak negara atau pribadi? Hak negara. Sama juga ketika dapat potongan di produksi tadi haknya juragan Pak Hakuri. Hak juragan seorang kepala sekolah yang tadi ada buku tadi, potongan buku. Kira-kira potongan buku tadi hak sekolah atau hak kepala sekolah? Hak sekolah. Tapi kan yang semacam ini menangkap umum kan? Maka biarlah hal. Kalau kepala sekolah dapat potongan itu ya izin ke dinas pendidikan, boleh tidak saya ngambil? Kalau dinas pendidikan tidak boleh ya jangan diambil. Kira-kira dinas pendidikan belum boleh tidak? Tidak boleh. Kalau diambil. Jadi begitu Pak ya. Jadi konsepnya adalah kita ini perbaikan umat. Kita mulai dari diri kita sendiri. Kita sering vokal mengkritik para pejabat yang korupsi, tapi kita sendiri mau menerima Saya dulu pernah kerja di benur kita. Setiap kali saya kerja dengan perusahaan rekaman, itu apa kata perusahaan rekaman? Ini diskonnya ditulis boten. Jadi ternyata customer service-nya yang ngajari korupsi. Dia bilang ini diskonnya ditulis boten. Dan saya lihat antrian yang lain bilang boten. Alhamdulillah saya pernah belajar agama, saya bilang ditulis. Dan saya lihat dalam antrian saya itu yang bilang ditulis itu hanya beberapa. Yang lainnya bilang boten. Itu kalau boten kemana kira-kira diskonnya? Ya, bodil itu. Saku. Gimana Pak? Masuk saku. Masuk saku. Itu bukan saku, korupsi. 25%, 30%, gede, minim 10%. Dan itu sudah biasa. Apalagi kalau proyek-proyek gede. Baik, sehingga konsepnya bagaimana? Kita meminimalisir mudarat dan fokus kita perbaikan akhlak umat, lebih ke situ. Kalau kita sudah membiasakan menjadi orang yang baik, satu saat kalau terpilih menjadi pemimpin, kita berusaha menjadi pemimpin yang baik. Wallahu a'lam. Bismillah. Ada pertanyaan satu lagi dari Abu Syarif di Bentang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya, ada orang yang mengatakan sebagai orang Islam kita tidak perlu berorganisasi karena organisasi akan menimbulkan friksi di antara umat dan bahkan bisa menimbulkan perpecahan. Jadi yang penting kita Islam saja. Sementara ada yang lain mengatakan bahwa kata ini tadi di ayat 100 surat Ali Imran yang dibacakan oleh Qori tadi, wal taqum ummatun ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dia mengatakan kata ummatun dalam surat Ali Imran ayat 104 itu katanya, ini kan jelas ini katanya perintah berorganisasi. Yang benar yang mana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya yang dilarang itu adalah as-sofiyah. Jadi yang dilarang apa? As-sofiyah. Yang dilarang ketika kita kemudian merasa bahwa diri kita lah yang terbaik, kelompok kita yang terbaik. Maka Al-Quran mengatakan wala takumu, dan janganlah kalian seperti orang musyrik yang alladzina farraqu dinahum, yang mereka memecah belah agama mereka, wa manusia yang disebutkan kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jadi setiap kelompok, setiap organisasi, setiap golongan itu menganggap dirinya yang paling benar, paling baik. Jadi yang dilarang itu adalah asofiyah. Adapun berorganisasi, Bapak Ibu, Nabi menganjurkan kepada kita pada saat kita safar, pada saat kita dalam perjalanan, itu untuk memilih pemimpin rombongan. Paling amiru ahadukum, maka menjadi amir salah seorang dari
Ini adalah cerminan organisasi kecil dalam rombongan. Kenapa itu dibutuhkan? Untuk adanya seorang pemimpin pada saat kita dalam satu perjalanan, supaya semuanya dalam satu komando. Sehingga tidak mengapa kita membuat organisasi, tetapi bukan untuk hizbiyah, bukan untuk asobiyah. Organisasi itu memudahkan kita untuk bersama-sama, memudahkan kita untuk bekerja sama, memudahkan kita untuk menguatkan langkah, memudahkan kita untuk konsolidasi, itu boleh. Tetapi kalau organisasi membuat kita itu merasa paling benar, merasa yang lain semuanya salah, merasa kalau tidak organisasinya maka semuanya keliru, nah ini yang dilarang. Bahkan orang meninggal dalam asobiyah maka mayitakan jahiliyah, matinya mati jahiliyah. Jadi yang dilarang itu adalah fanatik kelompok, fanatik golongan. Kalau adanya kelompok, adanya golongan, itu satu keniscayaan, tidak bisa dipisahkan. Yang namanya kelompok, golongan, suku itu sudah ada sejak Islam belum ada, sudah ada. Tapi yang tidak boleh itu adalah fanatik suku, fanatik kelompok, fanatik golongan. Itu yang dilarang. Dan satu pernyataan yang populer dari suatu kali, al-haqqu bil nizam yang dibul batil bil nizam. Satu kebenaran yang tidak diorganisasi dengan baik, maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisasi dengan baik. Artinya organisasi itu monggo saja, selama tidak membuat kita taklid, tidak membuat kita buta terhadap kebenaran. Maka pentingnya organisasi itu diisi oleh orang-orang yang baik, dimotori oleh orang-orang yang baik, sehingga mengarahkan kita kepada kebaikan. Karena organisasi itu sarana. Yang namanya sarana itu tergantung kepada penggunanya. Kalau penggunanya orang baik, insya Allah isinya adalah yang baik. Kan ada organisasi kebaikan, ada organisasi keburukan. Geng motor aja ada organisasinya. Ada kan? Ada. Kalau di Jogja itu ada fenomena kritik. Kritik itu yang bacok anak di jalan itu ternyata ada pimpinannya, ada gengnya itu. Baik. Kenapa? Karena memang itu tadi, bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Tetapi kalau kemudian satu komunitas tersebut tidak diisi oleh orang yang baik, maka justru itu menjadi kekuatan kebatilan. Maka silakan berorganisasi, tetapi diisi dengan kebenaran, diisi dengan kebaikan. Jangan sampai kita fanatik kepada golongan. Kalau mau fanatik, silakan fanatik kepada kebenaran. Kalau mau fanatik, silakan fanatik kepada Islam. Kalau mau fanatik, silakan fanatik kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi kalau terhadap organisasi, maka organisasi itu adalah wadah. Organisasi itu adalah sarana prasarana. Maka di dalam organisasi itu sifatnya dinamis. Kalau termasuk kita Muhammadiyah itu sifatnya terbuka, sehingga fatwa-fatwa lama bisa dikoreksi dengan fatwa yang baru. Dulu Muhammadiyah pakainya wujudul hilal, sekarang kalender global. Kenapa? Seiring berjalannya waktu ada kritik, ada koreksi, berubah pendapat. Dulu Muhammadiyah di fatwa-fatwa tarjih jilid 1, hukum merokok hukumnya makruh. Tahun 2010 keluar fatwa hukumnya haram. Jadi bisa berubah. Kenapa? Seiring berjalannya waktu. Jadi jangan sampai kita fanatik pada satu golongan, tapi silakan fanatik pada kebenaran. Kalau ada kritik, ada saran, maka itu bisa diterima, bisa berbenah. Silakan berorganisasi boleh, tapi fanatiklah pada kebenaran, bukan fanatik pada kelompok. Kalau fanatik pada kelompok itu tidak bisa dikritik, fanatik pada golongan itu tidak bisa dikoreksi, fanatik pada tokoh itu tak boleh buta. Tapi kalau fanatik pada kebenaran, maka kita mau mendengar nasihat orang lain, kita mau berbenah dan mau berubah. Wallahu a'lam. Sudah cukup, mohon maaf. Ya, sudah kami beri bonus 5 menit. Ya.
Oke, mungkin lain kali bisa disambung. Selanjutnya mohon Pak Ustadz untuk bisa memimpin doa. Doa nomor ini. Selamat penutup. Selamat. Baik. Doa bersama. Monggo, ini ada permintaan doa. Kita hadapkan hati dan pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan jasmani rohani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatukan kita. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yukafi ni'amahu wa yukafi masidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ta'ala ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, al muslimina wal muslimat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka antas sami'ul qaribun mujibut taqwa. Ya Allah, ya Rabb kami, ampunilah orang-orang yang beriman, ampunilah orang-orang Islam, laki-laki maupun perempuan yang masih hidup bersama kami, yang telah mendahului kami. Sesungguhnya Engkau ya Allah adalah Zat yang Maha mengabulkan doa. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami yang hadir di tempat ini. Ampunilah dosa kedua orang tua kami. Kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka telah mendidik dan mengasuh kami sejak kami masih kecil hingga kami dewasa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, hadiahkan kepada kami keluarga dan anak cucu yang menjadi penyejuk pandangan mata, keluarga dan anak cucu yang menjadi qurrata a'yun, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina wa inhum ala taqtiyati amanatihim. Ya Allah, berikan rasa aman kepada negeri kami, negeri Indonesia. Jauhkan negeri ini dari para pembuat onar, dan bantulah para pemimpin-pemimpin kami untuk dapat meletakkan kebijakan-kebijakan yang meridhoi, sehingga para pemimpin-pemimpin kami menjadi pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang jauh dari korupsi. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-Mu, berzikir mengingat-Mu, dan memperbagus ibadah kami kepadamu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu agar Kau berikan keselamatan di dalam jasmani kami, agar Kau berikan, ya Allah ya Rabb kami, agar Engkau berikan keselamatan di dalam agama kami, kesehatan di dalam jasmani kami, tambahan ilmu pengetahuan kepada kami, dan berikanlah kepada kami kesempatan bertobat sebelum kami mati, dan berikanlah rahmat dan maghfirah ya Allah saat kematian itu tiba. Dan ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya kami berdoa dan memohon kepadamu. Allahumma hubbil alaina fi sakaratil maut wa naj'alna minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rabb kami, mudahkanlah kami di dalam sakaratul maut, dan ya Allah selamatkanlah kami dari siksa api neraka, dan maafkanlah kami di hari perhitungan-Mu, dan maafkanlah kami di hari perhitungan-Mu. Sesungguhnya kami ya Allah berdoa dan memohon kepadamu. Allahumma inna hadhil qulub wa tastama'at ala mahabbatik wa taqabbal ala ta'atik wa tawahhadat ala kalmatik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa wattaqillahumma rabbika wa atimmudaha wa binurika alladhi la yahbu wa syarah sudurha bi faidil imani bika wa jamilit tawakkuli alaika wa aminha ala syahadati fi sabilik. Ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya hati-hati ini telah berkumpul, telah berhimpun dalam mencintai-Mu, dan sesungguhnya hati-hati ini telah bertekad untuk berada di dalam jalan dakwah-Mu. Hati-hati ini telah bertekad untuk menolong syariat-Mu, dan kuatkanlah ikatan cinta kasih sayang di antara kami, kuatkanlah persatuan kami, kekalkanlah cinta kasih sayang kami. Dan ya Allah ya Rabb kami, sesungguhnya kami mohon kepadamu, terangilah dada-dada kami dengan cahaya keimanan kepadamu, dan terangilah dada-dada kami dengan kelapangan, dan ya Allah penuhilah dada-dada kami dengan cahaya-Mu, dan ya Allah kami mohon kepadamu agar melapangkan dada kami, dan jika Engkau matikan kami ya Allah,
maka matikan kami di dalam jalan syahid-Mu. Dan ya Allah, berikanlah kepada kami di dalam dada kami untuk senantiasa bertawakal kepada-Mu. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang benar adalah benar dan beri kekuatan kepada kami untuk dapat mengikutinya. Dan ya Allah, tunjukkan kepada kami yang batil adalah batil dan beri kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Beri kekuatan kepada kami untuk dapat menjauhinya. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatik, Allahumma ftah lana min fadlik. Ya Allah, ya Rabb kami, bukakan untuk kami pintu-pintu karunia-Mu, bukakan untuk kami pintu-pintu rahmat-Mu. Allahumma qdir malana wa atul umrana wa barik lana wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Allah, ya Rabb kami, berikanlah kepada kami harta yang berlimpah barokah, berikan kepada kami umur yang panjang, berikan kepada kami keberkahan hidup, dan masukkan kami ke dalam surga-Mu bersama dengan orang-orang yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia, berikan kepada kami kebaikan di akhirat, dan ya Allah, jauhkan kami dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kata yang saya berkolaborkan karena Bapak sebagai penonton dan masih mengantikan kalau kontrakan dengan pokok berapa kecil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya untuk acara yang ke-8, pengumuman. Pengumuman yang pertama, pemberian infak kajian ahad pagi sebesar 5.188.000. Saya ulang lagi, 5.188.000. Selanjutnya pengumuman yang kedua, bahwa pelaksanaan jihad pagi At-Tanbir PCM Batang tanggal 20 Oktober 2024 akan dilaksanakan di gedung KPI Asia dengan berbicara Ustadz